Jika pakannya bagus, kemudian budidayanya bagus, genetiknya bagus, maka dia akan ada di titik yang paling optimal. Jadi perkenalkan, nama saya Winarko Heristiono. Saya adalah peternak kambing perah dengan brand Telaga Rizky Farm. Saya tinggal di Metro, tepatnya di Jalan Sepat nomor 3, RT 27, RW 11, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Sebelum menekuni profesi beternak kambing perah ini, pernah bekerja di sebuah perusahaan swasta sampai dengan tahun 2016, kemudian resign, kemudian berbisnis atau menekuni beternak kambing perah. Jadi beternak kambing perah ini saya anggap dari visi pertamanya memang saya menginginkan sebuah usaha itu ada di sekitar lingkungan rumah saya. Jadi bagaimana kita mampu punya suatu kegiatan usaha di dekat rumah, kemudian bisa saya tangani sendiri, kemudian dia mampu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Kemudian saya memilih salah satunya adalah beternak kambing perah ini, beternak kambing awalnya. Jadi dalam proses perjalanannya saya memilih beternak kambing perah karena prospeknya masih cukup sangat tinggi untuk pemasaran kebutuhan permintaan susu kambing di masyarakat umumnya. Kemudian di beternak kambing perah ini cukup simpel dan mudah dipelajari. Yang pertama saya dapatkan saat beternak kambing perah ini, banyak banget saudara datang lah. Jadi banyak teman datang, banyak saudara datang. Tapi yang lebih menggiurkan tentunya bisnisnya. Jadi beternak kambing perah ini setelah saya tekuni sangat luar biasa. Jadi kalau pada umumnya orang beternak kambing itu kambing pedaging, misalnya dia akan mendapatkan daging dengan lebih dan kurangnya. Kemudian untuk beternak breeding dia akan menghasilkan anak lebih dan kurangnya. Tapi kalau di bisnis kambing perah ini dagingnya dapat, anaknya dapat, limbahnya dapat, susunya dapat. Jadi hampir semua hasil dari kambing ini bisa kita dapat. Jadi sangat menarik sekali. Kemudian produk ini hasilnya pun ternyata hasil produk susunya ini luar biasa bermanfaat buat kesehatan saya sendiri pribadi maupun masyarakat pada umumnya. Populasi hampir 100 ekor lah, Pak, kalau total populasinya ya. Dengan indukan kurang lebih 35 ekor, selebihnya pejantan dan cempe atau anak-anak. Kambing yang saya kembangkan di sini, yang ada di sini adalah Sanen, Sapera, Jawa Randu, peranakan Etawa. Tapi yang sedang saya kembangkan adalah keturunan dari Sanen, yaitu Sapera, karena kambing untuk jenis ini sangat baik sekali, produktivitasnya sangat tinggi untuk menghasilkan susu. Ya, jadi di budidaya kambing perah ini yang saya pahami adalah faktor yang cukup menentukan ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor budidaya, kemudian faktor pakan, dan faktor genetik. Jadi sebaik apapun pakan yang diberikan, sebagus apapun kita budidaya, kalau genetiknya biasa, hasilnya maksimal pada posisi kambing biasa tersebut. Contohnya misalnya di jenis Jawa Randu atau jenis kambing lokal lah ya. Jenis kambing lokal itu kelebihannya daya tahan tubuhnya sangat kuat, kemudian tekstur susu juga, kualitas susu juga bagus. Hanya masa laktasinya lebih pendek, kemudian produktivitasnya tidak terlalu tinggi. Itu yang kita alami ya. Jika pakannya bagus, kemudian budidayanya bagus, genetiknya bagus, maka dia akan ada di titik yang paling optimal. Jadi seberapa kapasitas produksi kambing itu bisa didapat. Kalau jenis kambing perah kan kita kalau yang genetik hasilnya bisa 3-4 liter bahkan lebih. Tapi kalau di kandang kita ini yang kita kembangkan jenis keturunan Sanen ini, persilangannya, hasil persilangannya itu Sapera ini bisa menghasilkan produksi tertinggi di sini 3,5 liter bisa kita dapat. Itu ada, tapi belum banyak, masih sekitar 7 ekor lah yang produktivitasnya tinggi. Makanya jenis ini yang akan kita kembangkan nantinya supaya budidaya kita akan lebih optimal hasilnya.
Sangat berpengaruh. Jadi sebagus apapun genetik, kalau pakannya nggak mendukung ya nggak akan keluar susu. Sebagus apapun genetik dan pakan terbaik, kalau budidayanya sembarangan ya nggak akan keluar susu. Jadi 3 komponen tadi saling berkaitan dan harus saling mendukung. Kalau hanya salah satunya aja yang bagus atau salah 2 yang bagus, tetap hasilnya tidak optimal. Tapi kalau 3-tiganya tadi budidayanya bagus, pakannya bagus, genetiknya bagus, insya Allah hasilnya adalah optimal. Ya, jadi kalau idealnya sebetulnya untuk pemerahan ini supaya mendapatkan hasil yang baik menggunakan peralatan sesuai standar. Tapi dengan kondisi yang ada, kita juga tetap masih bisa menggunakan dengan cara-cara tradisional. Jadi diperah tanpa menggunakan peralatan perah. Tapi di sini yang perlu kita tekankan adalah SOP pemerahan itu harus betul-betul benar, taat SOP, sehingga susu yang didapatkan itu betul-betul susu dengan kualitas yang higienis dan minimal sekali dengan kontaminasi. Jadi kalau kita dapatkan 2-3 liter tadi, 3 liter tadi dalam 1 hari, itu ada yang diperah 1 kali, ada yang diperah 2 kali, tergantung dari masa laktasi dan produktivitas kambing. Kalau produktivitas kambingnya itu sudah di kisaran 3,5 liter tadi, kita perah di laktasi melahirkan 1 hari sampai dengan 90 hari, biasanya kita perah 2 kali, pagi dan sore, karena ambing pada kambing tersebut rata-rata akan penuh setiap 12 jam. Jadi sehingga setiap 12 jam harus kita perah. Ya, jadi kalau umumnya kambing berbeda dengan sapi ya. Kalau kambing ini, kalau sapi memang cenderung setiap hari harus dimandikan, tapi kalau kambing tidak. Karena kalau kambing ini dimandikan, apalagi pada cuaca yang sedang tidak baik atau cuaca dingin, dia bisa masuk angin dan mengakibatkan kembung dan kematian. Makanya kalau di budidaya kambing perah ini yang perlu ditekankan, yang pertama adalah pakan, yang kedua adalah budidaya, yang ketiganya adalah proses pemerahan. Jadi pakan di kambing perah ini mungkin sedikit berbeda dengan pakan di kambing peranakan, breeding, atau kambing pengemukan, fattening. Jadi kalau di kambing perah ini nutrisi pakannya harus betul-betul terbaik dan terjaga sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan untuk kambing hidup maupun kebutuhan untuk menghasilkan susu. Makanya kalau di kambing perah ini jenis pakannya relatif jauh lebih mahal, bisa 300% atau 400% dari biaya pakan kambing biasa. Tapi seberapapun tinggi biaya yang dikeluarkan untuk pakan, pasti akan sebanding dengan hasil produksi susu. Jadi yang kita harus perhatikan adalah yang pertama pakan, kemudian yang kedua budidaya. Budidayanya ini terkait dengan sanitasi kandang, kemudian pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan hasil susu di uji lab gitu. Kalau di perawatan kandang adalah setiap hari kita bersihkan lantai kandang dari fesis, kotoran maupun urin, sehingga meminimalisir bau yang ditimbulkan dari limbah fesis dari kambing tersebut. Kebersihan kandangnya, lantai kandangnya maupun kambingnya itu sangat-sangat kita perhatikan. Dan pakan di sini memang kita khusus menggunakan konsentrat dan daun yang difermentasi, karena tujuannya adalah untuk meminimalisir bau kandang, kemudian memberikan pakan itu supaya nutrisinya terukur. Jadi kalau kita menggunakan pakan kering dan konsentrat itu betul-betul terukur dari kebutuhan kambing itu terhadap berapa banyak yang akan kita berikan. Kemudian dalam hal pemeriksaan kesehatan, selain kita memeriksa secara kontinu susu itu setiap periodik di uji lab untuk mengetahui kondisi susu, kita juga perhatikan kondisi kesehatan kambingnya. Misalnya apakah dia kondisinya kesehatannya seperti apa, apakah ada skabies kah, semuanya harus kita perhatikan. Ya, jadi di bisnis kambing perah dengan hasil susu kambing ini, yang pertama tentunya attitude, kemudian kejujuran, itu yang menjadi dasar-dasar bagaimana kita bisa survive. Karena kalau namanya susu ini barang nggak kelihatan, mau dicampur apa aja juga bisa, kan itu. Tapi kalau kita melakukan itu tentunya kita akan membohongi konsumen, sehingga bisnis kita juga sulit akan bertahan lama. Jadi kuncinya adalah kejujuran, kemudian fokus. Fokus ini kenapa kita harus fokus? Budidaya kambing perah ini nggak bisa untuk sambilan. Kalau dia untuk sambilan, misalnya kita
budidaya kambing perah, kemudian kita ada pekerjaan lain, kemudian ada kegiatan lain yang tidak bisa satu kali 24 jam mengawasi ternak kita, sehingga apa yang terjadi di farm ini kita nggak akan tahu. Karena namanya kambing ini rata-rata betina ya, bisa sekitar ada 30 atau 40 hamil ini bisa lahir atau beranak kapan saja. Jadi kalau kita nggak kontrol, kita nggak fokus, tentunya hal-hal yang kecil-kecil itu nggak akan bisa kita perhatikan. Ada kematian anak, kemudian ada mastitis, dan lain sebagainya. Makanya kalau di bis ini kita harus betul-betul fokus. Dengan kondisi yang seperti ini kan sebuah kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat banyak. Dan saya juga nggak perlu khawatir, banyak teman-teman yang berbisnis yang sama. Karena kebutuhan susu kambing ini di masyarakat luas sebetulnya banyak sekali. Tapi hanya di tempat lain tuh kadang tidak ada orang butuh, tidak ada yang jual, tidak ada yang berbudidaya. Kan kira-kira seperti itu. Jadi saya akan lebih senang kalau di metro khususnya atau di Lampung umumnya ini banyak tumbuh peternak-peternak baru, peternak kambing perah. Sehingga kita bisa sama-sama bersinergi, membangun bisnis bareng-bareng. Kalau yang kekurangan susu bisa saling mensupport, seperti itu. Jadi kalau misalnya berkenan untuk bergabung, bisa melalui akun Telaga Rizky atau lewat kontak WA saya, atau bisa berkunjung ke Telaga Rizky Farm yang alamatnya seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Jadi kalau di awal tadi pokoknya adalah kita tentang budidaya kambing perah dan hasilnya adalah susu segar. Namun demikian, susu segar ini kan susu yang terbaik manfaatnya, tapi dalam handlingnya dia tidak mudah. Jadi sehingga apabila ada kebutuhan konsumen yang tempat tinggalnya jauh, tentunya kita akan kesulitan kalau untuk mengirimkan susu segar, apalagi kalau dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Maka kami coba mengembangkan turunan dari produk susu kambing ini, kita buat produk diantaranya seperti yang terlihat ini adalah susu bubuk. Jadi ini adalah susu bubuk produksi dari Telaga Rizky yang kami buat ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang memang jarak tempuhnya jauh. Kemudian yang pengen simpel, biasanya kan orang konsumsi susu itu nggak mau ribet gitu ya. Jadi kita buatkan susu bubuk sehingga dia expirednya juga bisa lebih panjang. Kemudian kelebihan lain dia bisa dipajang di pasar-pasar modern gitu. Dan produk kami ini kami berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi aspek legal formal. Jadi kalau untuk perizinan kami sudah dari mulai NIB, UMK dan sebagainya kami lengkap. Kemudian untuk izin halal, sertifikasi halal maupun izin BPOM sudah kami kantongi untuk susu cair. Untuk susu bubuk ini insya Allah dalam bulan ini izin BPOM sudah bisa keluar karena sudah kami proses, sudah selesai dalam uji lab, tinggal registrasi lanjutan untuk mendapatkan legalitas izin edar. Produk ini kita kelola di tempat produksi kita yang sudah terstandarisasi. Jadi sehingga teman-teman nggak usah khawatir. Jadi produk ini walaupun produk UMKM tapi kualitasnya insya Allah baik. Tentunya di bisnis saya sangat beruntung atau sangat diuntungkan sekali. Bukan kita berdoa dengan wabah yang ada ya, tapi dengan kondisi wabah yang ada ini sehingga masyarakat tuh lebih peduli dengan kesehatan. Dengan peduli kesehatan, masyarakat berlomba-lomba mencari tahu apa sih sebetulnya konsumsi makanan yang bisa menjaga imun tubuh, memberikan kesehatan, dan apa saja sih yang bisa menjaga kesehatan mereka gitu ya. Nah kebetulan di susu kambing ini nutrisinya luar biasa baik. Jadi dia bukan hanya mampu menjaga kesehatan saja, tapi banyak pasien di musim COVID ini bahkan untuk membantu kesembuhan yang terjangkit wabah COVID-19. Nah, jadi memang di susu kambing ini kelebihannya kan sebelum ada pandemi ini pun banyak konsumen yang mengkonsumsi susu ini untuk penyembuhan sakit, misalnya asma, bronkitis, asam lambung. Jadi hal-hal yang seperti itu dari dulu memang sudah sangat dikenal kalau untuk susu kambing ini, sehingga marketnya cukup besar. Bahkan kalau saat ini masih kita kekurangan ya. Kekurangan tuh
berdasarkan produktivitas kita juga yang belum terlalu tinggi, karena produksi kita ini tertinggi di awal-awal pertengahan tahun kemarin kita mencapai di angka 30-an liter satu hari. Tapi pada saat ini karena kita sebagian bibit kita bagikan ke teman-teman peternak mitra, sehingga populasi berkurang dan produksi saat ini antara 10 sampai 15 liter satu hari. Itu dari farm kita. Tapi setoran dari teman-teman mitra ada yang 5 liter dalam satu hari, ada yang 5 liter dalam 2 hari, itu masuk ke tempat kita, marketnya melalui Telaga Rizky. Dan untuk pengembangan yang lain, karena tentunya kita berharap juga semua orang mengenal produk susu kambing ini. Jadi selain udah olahan kita buat, kita juga sedang membangun sebuah kafe dan galeri ya. Tujuannya adalah untuk memajang hasil produk yang sudah kita produksi ini, dan siapa tahu teman-teman nanti mau berkunjung ke sini untuk mengajak teman-temannya minum susu bareng, kami siapkan kafenya. Jadi kafe kopi susu oke, susu original susu kambing oke. Jadi nanti silahkan, mari kita main ke Telaga Rizky, kita sharing, kita diskusi. Jika teman-teman berkenan, kita bekerja sama, bermitra, sehingga di Lampung ini bisa kita kembangkan budidaya kambing perah secara bersama-sama. Jangan takut dengan kesulitan, jadi sangat simpel. Jangan takut dengan biaya tinggi, karena kita memulai bisnis kambing perah ini bisa memulai dengan kambing lokal. Misalnya kita kambing Rambon, Jawa Randu, kita kambing PE, itu bisa. Pilih aja yang kapasitas produksi susunya bagus, kemudian bisa kita mulai. Bisa dari 1 ekor, dari 2 ekor, sehingga bisa kita kembangkan. Ini sangat menguntungkan sekali, karena apa? Kita bisa dapat hasil dari seluruh yang bisa dihasilkan dari kambing, dari mulai susu, dari daging, dari anak, kemudian dari feces, semuanya bisa jadi duit. Jadi bisnis ini insya Allah luar biasa prospektif, sehingga saya merekomendasi ke teman-teman peternak untuk bersama-sama beternak kambing perah. Terima kasih.